Selamat datang di Generasi Mecin. Hari ini saya di rumah saja. Sesuai himbauan dari pemerintah, termasuk syuting Generasi Mecin hari ini dari rumah saya. Ketemu lagi dengan saya Patra Gumala. Jadi saya udah berhari-hari di rumah nih, ngikutin saran dari pemerintah untuk memutus rantai COVID-19 di Jakarta. Yuk, masuk dulu ke rumah. Tadi lagi tengah-tengah makan. Ya, beginilah rumah saya. Berantakan, situ ada mainan anak saya banyak sekali. Hari ini saya mau berisik nih, ada suara anak saya di atas. Maklum lah, nasib work from home seperti ini. Jadi episode kali ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan 4 narasumber saya berhubungan dengan berhentinya roda ekonomi dan juga masyarakat di DKI Jakarta. Saya mau mulai video conference dengan para narasumber saya. Oke, langsung aja kita mulai Generasi Mecin hari ini sambil makan ya. Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menutup semua sekolah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dan akan melakukan proses belajar mengajar melalui metode jarak jauh, dan bagi peserta ujian nasional yang akan berlangsung hari Senin besok juga ujian sekolah diputuskan juga ditunda. Kembali lagi di Generasi Mecin, masih bersama Patra Gumala yang hari ini live dari rumah saya. Nggak live, rekaman ya. Sesuai himbauan pemerintah work from home, jadi kita juga syuting from home dari rumah saya. Sekarang saya sudah bersama 2 narasumber saya. Ada Ibu Diana Dewi selaku Ketua Umum Kadin DKI. Halo Ibu Dewi. Halo, ya selamat siang Mas. Assalamualaikum Bu Dewi. Dan juga ada di Root Food Station ada Bapak Arif. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam, selamat siang. Waalaikumsalam. Ibu Dewi kayaknya masih di kantor nih Bu Dewi, atau nggak di rumah nih kayaknya nih? Kebetulan kantor saya kan dekat dengan rumah. Jadi rumah the same is kantor. Oh iya. Baik. Kalau Pak Arif di rumah Dan Pak? dan Apa di kantor nih Pak? Saya keliling-keliling tadi dari Toko Tani Indonesia Center, habis sama Pak Menteri, pasar murah, operasi pasar, gula, sama beberapa produk pangan. Iya. Oh, kalau Pak Arif tidak bisa di rumah ya karena harus memastikan persediaan pangan di DKI aman ya, betul Pak Arif ya? Insya Allah sampai ke distribusinya. Sampai ke distribusi. Nah, ini distribusi pasokan pangan DKI ini masih bergerak normal atau gimana Pak Arif? Insya Allah kalau kita di BUMD Pangan Jakarta yang bersifat untuk pelayanan seperti food station, Pasar Jaya, Dharma Jaya tetap mengaktifkan kegiatannya dengan kewaspadaan penuh. Dengan kewaspadaan penuh ini seperti apa langkah proteksinya Pak Arif? Jadi kalau kita di kantor misalnya ya, kemarin malam kita selesaikan disinfektan di seluruh ruangan yang ada di food station, kemudian kita siapkan hand sanitizer di setiap tempat, kemudian kita berikan juga imbus vitamin kepada seluruh karyawan. Kita punya di pintu masuk setiap orang yang masuk siapapun, termasuk kemarin ada Pak Menteri, ada Kepala Reskrim, itu semua pakai temperatur gun, dicek suhunya. Apabila di atas 37,5 derajat Celcius, kita himbau untuk pergi ke pelayanan kesehatan. Contohnya seperti itu. Oke. Pak Arif, ini kalau obrolan saya sama ibu-ibu lain ini Pak, soal paling dibaik, perlu nggak sih kita stok bahan makanan secara lebih daripada biasanya gitu Pak? Mengingat kondisinya kita belum tahu sampai kapan kayak gini. Nggak perlu, karena di retail kemarin teman Aprido menyampaikan bahwa mereka juga buka, jadi tidak ada yang perlu dirisaukan. Malah kita sekarang hindari panic buying. Kemarin meeting dengan Kepala Satgas Pangan, Brigjen Daniel Taimonang,
melakukan pembatasan pembelian supaya semua orang kebagian. Oke. Tapi mengingat juga sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan, ini statusnya bisa dipastikan aman nih Pak, khususnya DKI ya? Insya Allah aman. Kemarin Pak Mentan juga memastikan, Pak Kabar Reskrim habis dari food station ke tempatnya Budiana juga tuh. Jadi memastikan semua kebutuhan pokok seperti beras, minyak, telur, ayam, daging sapi, itu semua bawang putih, semuanya dalam kondisi baik, begitu. Gula Pak, bukannya kita lagi lumayan sulit nih Pak? Iya, satu produk yang kita juga sampaikan gula, tetapi dalam waktu dekat teman kita Bulog juga akan masuk, baik gula kristal putih maupun raw sugar untuk diproses. Oke, ada pengaruh barang-barang import yang sulit masuk Pak dengan kelangkaan barang nggak? Jadi ini sebenarnya kita harusnya hand in hand. Nomor satu sebenarnya menghitung neraca pangan. Jadi teman-teman di Kementerian Pertanian, Perdagangan, dan BUMD atau BUMN ini harusnya semua punya neraca pangan, termasuk OPD di setiap daerah, dulu SKPD namanya, itu harus menghitung kebutuhan pangan itu sebenarnya seperti apa, mau dikasih buffer berapa, mau di stok level berapa. Gitu. Tentunya kalau ini berjalan baik, kita nggak perlu kekurangan gula, nggak perlu kekurangan daging kerbau, nggak perlu kekurangan bawang putih. Jadi bawang bombay, bawang bombay. Sama, jadi bawang bombay pun sama gitu.